Halo MotoGP lovers. Kali ini Sport Corner akan menyajikan berita MotoGP terupdate dan terhangat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya jika Anda menyukai video ini. Berikut berita MotoGP yang Sport Corner sajikan untuk Anda. Marc Marquez diketahui mendapat izin dari Honda untuk menjajal motor Ducati pada tes pasca musim 2024 mendatang yang berlangsung di Valencia. Situasi saat ini berbanding terbalik dengan Valentino Rossi saat meninggalkan Honda pada akhir 2003 untuk bergabung ke Yamaha. Pada saat itu Honda melarang Rossi untuk ikut tes pasca musim. Sehingga untuk menjajal motor Yamaha, Rossi harus menunggu sampai Januari 2004 pada tes pramusim di Sepang, Malaysia. Marquez mengatakan kasus itu terjadi mungkin karena kurangnya komunikasi antara mereka. Menurut saya, ini tergantung pada hubungan Anda dengan pabrikan dan bagaimana cara Anda melakukan banyak hal. Contohnya adalah fakta bahwa saya dan Honda punya hubungan yang sangat baik. Saya tahu bahwa dulu saya dengar ketika Rossi meninggalkan Honda untuk Yamaha, mereka melarangnya ikut tes. Namun, ini soal cara Anda melakukan banyak hal. Saya sendiri tak pernah bergontokan dengan Honda. Tidak pernah. Marquez memprediksikan juara dunia Moto3, Moto2, dan MotoGP. Sebagaimana diketahui di kelas Moto3 masih ada 6 rider yang berpeluang menjadi juara, di antaranya Jaume Masia, Ayumu Sasaki, David Alonso, Daniel Holgado, Denis Onchu, dan Ivan Ortola. Serta di Moto2 terjadi pertarungan antara Pedro Acosta dan Tony Arbolino. Di kelas para raja, ada 3 pembalap tertinggi di klasemen, yaitu Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi. Di kelas Moto3 Marquez memiliki 2 pendapat. Ia meyakini David Alonso bisa memberikan kejutan besar karena mendapatkan kepercayaan diri tinggi usai menang dramatis di Thailand. Alonso terpaut 25 poin dari rivalnya Jaume Masia. Menurut prediksi Marc Marquez yang menjadi juara Moto3 yaitu Jaume Masia, karena pembalap Spanyol ini lebih memiliki pengalaman. Di kelas Moto2, Marc memprediksikan Pedro Acosta untuk menjadi juara di musim ini. Rider Red Bull KTM Ajo ini sejatinya punya kans untuk mengunci gelar di Thailand, tetapi gagal. Alhasil perjuangannya harus berlanjut ke Sri Malaysia. Marquez mengatakan Acosta pasti akan menang di Malaysia dan kemudian pulang ke Spanyol. Di kelas para raja, Marc lagi-lagi memprediksikan pembalap Spanyol Jorge Martin, meski tertinggal 13 poin dari Bagnaia. Marc mengatakan dirinya bertaruh untuk Martin. Menurutnya Martin jauh lebih cepat dan garang dibanding Bagnaia. Di Thailand, Martin bisa menang tanpa pembalap tercepat. Ia bukan yang tercepat di sana, tapi tetap meraih pole dan meraih 2 kemenangan. Jadi saya tetap bertaruh untuknya. Dengan ban lunak, mungkin Martin yang tercepat. Dengan ban keras, Pecco lebih cepat, tapi hanya sedikit saja. Luca Marini mau membantu Pecco Bagnaia, namun dia memiliki syarat tertentu. Sebagai sahabat dan sesama anggota VR46 Academy, dirinya mengaku mau saja membantu Pecco untuk memperebutkan gelar. Sebagaimana diketahui menjelang Sri Malaysia, Pecco unggul 13 poin dari Martin. Namun mereka juga dibayang-bayangi oleh Marco Bezzecchi. Menurutnya karena ketiganya sesama pebalap Ducati sulit untuk menerapkan team order. Marini siap untuk membantu Pecco, dengan syarat dirinya harus meraih hasil sebaik mungkin dan bisa naik podium. Luca Marini mengaku ini bukan pertama kalinya dirinya menjadi team order. Dirinya pernah melakukan itu pada Moto2 seri Thailand 2018 saat Bagnaia mendapat ancaman dari Miguel Oliveira. Itu seperti yang saya lakukan di Thailand ketika saya menyalip Miguel Oliveira. Saya pun finish kedua dan dia ketiga, yang membuat Pecco mendapatkan tambahan 4 poin. Itu adalah gagasan sempurna, dan itulah strateginya. Pol Espargaro mengungkapkan kekecewaannya terhadap manajemen KTM. Musim pertama Espargaro bersama tim Tech3 gas-gas hancur pada akhir pekan pembukaan di Portimao, ketika ia mengalami kecelakaan parah. Kecelakaan itu membuat cedera parah pada paru-paru, punggung, dan rahang yang mengakibatkan jeda panjang selama 7 putaran penuh. Keputusan KTM untuk memberi penghargaan kepada Pedro Acosta dengan promosi ke kelas utama yang akan menggantikan posisi Pol Espargaro. Espargaro yang masih memiliki kontrak valid 1 tahun akan mengambil peran sebagai pebalap penguji dan cadangan, serta bersaing dengan wildcard.
Dirinya menegaskan buruknya manajemen KTM. Saya tidak suka mengkritik pabrikan tempat saya bekerja, pabrikan yang membayar saya, pabrikan yang merawat saya. Saya tidak mengatakan bahwa adil atau tidak adil jika Augusto Fernandez atau saya akan pergi. Saya pikir Pedro akan tetap bertahan di Moto2. Namun bagaimanapun juga, manajemennya sangat buruk. Sangat buruk. Maverick Vinales meminta timnya untuk segera memperbaiki motor RSGP Aprilia. Menurutnya, ini adalah masalah besar. Seperti yang kita ketahui, Vinales gagal melewati garis finish di seri Thailand akhir pekan lalu. Motor RSGP tunggangannya mengalami kendala. Ia mengungkapkan motornya mengeluarkan panas yang sangat luar biasa, sehingga membuatnya kesulitan bernapas dan harus mundur dari balapan dari 2 putaran tersisa. Vinales menegaskan tim Aprilia harus memanfaatkan jeda 1 pekan dan segera mengatasi masalah tersebut. Pasalnya itu tidak terjadi pada dirinya saja, melainkan pembalap Aprilia lainnya juga mendapat masalah yang sama. Ini adalah masalah di mana motor saya mengeluarkan panas luar biasa dan itu harus diperbaiki. Karena jika tidak diperbaiki, di Sepang saya juga tidak akan bisa melewati garis finish dan menyelesaikan balapan.